kita ingin memastikan bahwa TPP yang diperoleh oleh ASN ini adalah berkeadilan. Kinerja organisasi itu sangat tergantung dari kinerja individunya. Hilangkan budaya-budaya mengakali, kebiasaan-kebiasaan mengakali absensi. Ya, absennya kan pakai HP ya, HP-nya dititip ke teman. Kinerjanya itu hanya isinya melaksanakan direktif pimpinan. Cukup banyak ini saya diberikan kepean ini. Karena mau bulan puasa, jadi sedang fokus apa kita mau pakai sahur nanti. Kalau di Lombok Tengah sendiri gimana? Alhamdulillah selama ini selalu full plus 2. Makanya ini kameramennya senyum-senyum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, senang sekali bisa berjumpa lagi di Ngaji Reborn, Ngupas ASN, Jelajah Regulasi. Dan senang sekali juga bersama saya Firda Rizkika, ada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Lalu Firman Wijaya ST, dan juga penjabat yang berwenang ya Pak ya. Siap. Ini hari ini apa aja kegiatannya? Saya sebelum hadir di podcast ini tadi pagi ya memimpin sekaligus mendampingi Ibu Kajari bersama jajarannya senam bersama seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Taman Wisata Kota Praia. Ini perlu saya sampaikan kenapa makanya saya sebut pelan-pelan Taman Wisata Kota Praia. Kita memiliki destinasi wisata kota yang dulu namanya Lapangan Muhajirin, terus berubah menjadi alun-alun Tastura, sekarang menjadi Taman Wisata Praia. Setelah itu latihan perdana. Korpi kita punya Skahe Gamelan Mas Merah. Pemainnya insya Allah dari bapak-bapak pejabat eselon 2, kepala UPD, asisten dan staf ahli. Luar biasa sekali. Episode kali ini kita akan membahas yang lagi hangat-hangatnya, lagi diperbincangkan di sekitaran ASN nih Pak, terkait perubahan TPP atau tambahan penghasilan pegawai tahun 2025. Mungkin Bapak udah banyak kan nih ditanya sama Sobat ASN. Kenapa nih, kenapa gitu, udah banyak ya Pak ya. Tapi kira-kira untuk TPP sendiri itu apa sih Pak? TPP itu tambahan penghasilan ya, untuk PNS ya. Itu kita atur dulunya di Peraturan Bupati Nomor 42 tentang TPP tahun 2023. Kemudian setelah kita melihat perjalanan dari pelaksanaan TPP ini, kita ubah di 2024 akhir ya, yaitu di Perbub nomor 10 tahun 2024 tentang perubahan PP yang tadi, PP 42 tahun 2023. Di situ ada penyesuaian, ada perubahan-perubahan ya, didasarkan pada dinamika ya, kemudian perkembangan yang terjadi di pemerintah daerah kabupaten. Berarti yang melatar belakangi adanya perubahan TPP ini karena dinamika itu ya. Kira-kira apa aja tuh Pak dinamikanya? Saya penasaran nih. Pertama ya ada perubahan regulasi terkait dengan kelas jabatan. Ya. Itu suratnya dari regulasinya dari pusat, dari Menpan RB, itu yang harus kita sesuaikan. Kemudian melihat perkembangan tadi operasionalnya atau ketidaksesuaian, kita ingin memastikan bahwa TPP yang diperoleh oleh ASN ini adalah berkeadilan. Nah, berkeadilan ini ya. Nah, contoh kasus ya, pada tahun sebelumnya itu atasan langsung ya lupa memverifikasi dan menyetujui kinerja EKIN dari bawahannya. Karena terlambat, maka yang bersangkutan bawahan ini tidak
memperoleh TPP sesuai haknya. Saya tanya pada tim Pusdatin, ada rekam jejaknya enggak, jejak digitalnya enggak, untuk mengetahui siapa yang keliru. Nah, siapa yang keliru? Kalau memang atasan langsung yang keliru, maka yang menerima konsekuensi itu ya tentunya yang atasan yang lalai gitu. Tapi kalau bawahan tidak membuat ekin, ya maka dia yang akan menanggung. Kemudian kedua, ya, dalam rangka mendorong kinerja dari ASN ini, ada perubahan persentase pembayaran TPP itu di Perbub lama itu persentasenya 40-60 ya, 40% untuk kehadiran, 60% untuk kinerja. Karena kita mendorong ini kinerja pegawai lebih baik, lebih produktif, itu maka kita perbesar persentase untuk nilai kinerjanya. Sekarang menjadi 70, sehingga untuk kehadiran ini 30 gitu ya. Itu salah satu ya. Jadi banyak kan Pak yang berkomentar negatif terkait perubahan-perubahan ini. Nah, dengar dulu nih Gaji Reborn nih, karena luar biasa sekali Pak Sekda sudah menyempatkan hadir untuk membahas terkait perubahan TPP di tahun 2024 akhir ya. Apa aja sih perubahan-perubahan itu? Ya, ini cukup banyak, ini saya diberikan KPAN ini ya. Kalau tadi kan kalau ekin itu tidak di entry, ya tidak diisi, konsekuensinya di besaran TPP tidak diterima 100%. Tapi kalau pada kasus-kasus tertentu kita masukkan sebagai pelanggaran disiplin ya, dan tentunya itu ada prosesnya tersendiri. Kemudian ya, TPP ini juga menjadi instrumen pengendali bagi penyelesaian tugas-tugas dari ASN. Misal, untuk pejabat-pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaan penyelenggara negaranya LHKPN, kalau per 28 Februari LHKPN tidak diselesaikan, maka TPP yang bersangkutan juga kita tunda ya. Kemudian di Perbub ini juga kita memasukkan kinerja organisasi. Kalau sebelumnya itu kan kinerja individu, karena kinerja organisasi itu sangat tergantung dari kinerja individunya, personel-personel yang ada di organisasi itu. Nah, ini yang kita terapkan pada tahun ini ya, untuk penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Kalau dia tidak BB ya, SAKIP dari perangkat daerah ini tidak BB, maka TPP-nya akan kita koreksi. Ya, kita koreksi 80%. Siapa yang akan dikoreksi TPP-nya? Ya, dari yang paling rendah sampai pimpinannya. Karena individu personalia yang ada di OPD ini kan menjadi satu kesatuan di dalam pencapaian kinerja perangkat daerah yang kita berlakukan ini ya. Ada lagi nggak yang perubahan-perubahan lainnya? Saya kira itu ya, ini yang saya ingat ini ya. Karena mau bulan puasa, jadi sedang fokus apa kita mau pakai sahur nanti ini ya. Jadi pada Sobat ASN untuk mengetahui nih Pak, bagaimana perubahan-perubahan dari TPP ini, mungkin boleh dibaca di mana gitu Pak? Ya, siap. Dicek lagi aja pasal-pasal yang sudah disebarluaskan pastinya, biar lebih mengetahui lagi. Nah, selanjutnya nih Pak, kita akan membahas bagaimana indikator kinerja yang digunakan dalam sistem TPP ini sendiri. Ya. Indikator kinerja yang digunakan di dalam TPP ini ya, saya buka KPAN dulu nih ya. Karena kalau saya gunakan bahasa gaulnya ya, nilai kinerja individu ya, itu penilaian ya. Kalau kinerjanya sangat baik, bobot nilai TPP kinerjanya 100% ya. Ini terus sampai nanti sangat kurang itu TPP-nya 25%. Nah, ini jadi kita sekali lagi kita mau dorong nih.
Kenapa harus kita dorong, kita paksa dalam tanda kutip ini ya? TPP ini menjadi instrumen untuk untuk sekali lagi mendorong kinerja ya. Belanja pegawai Kabupaten Lombok Tengah ya itu cukup besar. Terakhir angkanya 48%. Ya, padahal ketentuannya kan tidak boleh lebih dari 30. Tidak, lebih dari 30 tapi melonjak ke 80. 48. Hampir naik 1,6 kali ya. Ini yang kita ini yang kita perlu cermati ya. Nah, bagaimana dengan belanja pegawai yang begitu besar, kita harapkan produktivitas dari pegawai ini juga harus ditingkatkan. Nah, produktivitas ataupun kinerjanya yang harus kita tingkatkan. Makanya ini sebenarnya sebagai motivasi. Berarti penilaiannya segitu aja? Itu aja ya. Nah, ini Sobat ASN, untuk dari Pak Firman sendiri, apa sih harapannya dengan perubahan TPP ini kepada ASN dan juga balik lagi ke masyarakat luas? Ya. Pertama ya, hilangkan budaya-budaya mengakali. Oke. Ya, kebiasaan-kebiasaan mengakali absensi. Wah, ini banyak terjadi. Ya, nanti karena kita pakai sisensi, absennya kan pakai HP ya, HP-nya dititip teman, ada ya. Kemudian kedua, pengisian ekinnya itu harus logis, terukur. Nah, jangan sampai mengisi ekin sekadar mengisi kinerja ya. Ada kasus kemarin, kinerjanya itu hanya isinya melaksanakan direktif pimpinan. Itu aja. Nah, melaksanakan direktif pimpinan. Ya, apakah seluruh kerja-kerja dari yang bersangkutan ini hanya melaksanakan direktif pimpinan? Oke, direktif pimpinan, tapi itu kan bisa dinarasikan apa yang diperintahkan itu. Sehingga penting sekali kepala OPD itu bisa membreakdown kerja-kerja yang dilakukannya secara berjenjang. Perintah dari dari eselon 2 ke eselon 3, eselon 3 ke fungsional muda ataupun ke Kasubag dan kasih ke staf, ini kan harus jelas. Ini yang kasus kemarin. Nah, sehingga dengan amat terpaksa kita mau koreksi TPP-nya, kita berikan hanya 30%. Itu pasti menjadi keluhan lagi ya, Pak? Keluhan lagi ya, tapi masalahnya udah bisa dilihat. Ya, sekali lagi ya kita harus menyesuaikan diri dengan regulasi ini gitu ya. Kita tidak bisa pakai pola yang lama. Betul sekali, karena pastinya dengan adanya regulasi terbaru ini itu bisa meningkatkan kinerja yang kita harapkan. Kemudian penting ini di garis bawahi, TPP itu dibayarkan sesuai dengan kemampuan daerah. Ya, sesuai dengan kemampuan daerah. Kalau daerah mampu, maka TPP itu akan diberikan full 12 bulan dalam setahun dan malah bisa ditambahkan sampai 14. Ya. Kalau di Lombok Tengah sendiri gimana? Alhamdulillah selama ini selalu full plus 2. Luar biasa sekali. Ya. Plus 2 berarti 14 bulan ya. Nah, makanya ini kameramennya senyum-senyum ini. Berikutnya ya kinerja ini. Tadi kan absensi ya. Iya. Jadi contoh kasus saya sampaikan kinerja. Kinerja ini penting. Ya. Terakhir terus berinovasi ya. Jangan copy paste. Jangan copy paste. Ya, jangan copy paste ini ya. Terima kasih. Berarti itu harapannya Pak Sekda ya Sobat ASN, harap untuk didengar baik-baik, dilaksanakan dengan sangat baik. Iya. Ke Firna juga nantinya. Nah, terakhir nih Pak Firna. Ya. Apa sih pesan, kata-kata, kalimat motivasi boleh atau mau meng-aware juga boleh untuk Sobat ASN dari Pak Firman sendiri terkait perubahan TPP? Apa pesan untuk Sobat ASN? Jadikan niat baik ya, sebagai landasan dalam bekerja, karena niat baik itu akan menjadi penerang kita ketika kita dihadapkan pada persoalan. Itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Firman.
selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Terima kasih sudah mau Masih. berbincang-bincang di Ngaji Reborn, Sobat ASN. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya dan juga loncengnya dibunyiin ya. Siapa tahu besok bertemu lagi bersama Firda dan juga Pak Sekda. Terima Sekali kasih. lagi Matur Agung Nabiasi, Pak Firman. Sami-sami. Bincang di sini. Sobat ASN, sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.